Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudewi Ramadhani, NIM 20650010. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak, yaitu model proses rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini yang pertama ada model waterfall. Model waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce sekitar tahun 1970. Kelebihan dan kekurangan untuk model waterfall. Kelebihannya yaitu mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangannya yaitu pemodelan bersifat kaku dan sulit melakukan perubahan saat program sudah dijalankan. Yang kedua, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena penyelesaiannya bertahap. Selanjutnya, untuk contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama, persyaratan dan dokumen. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian sistem. Yang kelima, maintenance. Selanjutnya, untuk model prototyping. Model prototyping atau metode prototype adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak SLDC yang dimana prototype dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat dicapai dari sistem atau produk yang lengkap dapat dikembangkan. Selanjutnya, untuk kelebihan model prototyping yaitu kurangi risiko persyaratan pengguna yang salah. Selanjutnya, proses terlihat teratur, membantu manajemen, mengurangi biaya pemeliharaan. Untuk kekurangannya, prototipe yang tidak stabil diimplementasikan dengan buruk, seringkali menjadi produk akhir. Yang kedua, membebani uang pelanggan. Yang ketiga, membutuhkan pelanggan yang berkomitmen. Nah, selanjutnya untuk contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama, pengumpulan persyaratan dan analis. Yang kedua, keputusan cepat. Yang ketiga, membuat prototipe. Yang keempat, penilaian atau evaluasi pengguna. Yang kelima, penyempurnaan prototipe. Yang keenam, pengembangan rekayasa produk. Nah, untuk selanjutnya yaitu model spiral. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Selanjutnya, untuk kelebihan dari model spiral yaitu satu, membangun dan merubah perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi, yang pertama ada tahap liaison, yang kedua ada tahap planning, yang ketiga tahap analisis resiko, yang keempat tahap rekayasa, dan yang kelima tahap evaluasi. Selanjutnya untuk model RAD atau Rapid Application Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa metode dan teknik struktur. Secara keseluruhan, pendekatan RAD menempatkan penekanan yang lebih besar pada pengembangan dan pembangunan prototipe daripada perancangan secara detail. Nah, selanjutnya kelebihan untuk model RAD yaitu salah satu kelebihan utama dari model RAD adalah kemampuannya untuk memanfaatkan kembali komponen yang sudah ada. Yang kedua, setiap fungsi atau komponen sistem dapat dimodulkan dalam waktu tertentu. Kekurangannya tidak cocok untuk proyek skala besar. Dan yang kedua, potensi ketidakmampuan memenuhi batas waktu. Yang ketiga, tidak cocok untuk sistem yang tidak dapat dimodularisasi. Selanjutnya, untuk contoh penerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama ada business modeling, yang kedua data modeling, yang ketiga proses modeling, yang keempat application generation, yang kelima testing and turnover. Selanjutnya ada model RUP atau Rational Unified Process, merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya untuk kelebihan yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif.
Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Kekurangannya, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Untuk contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama ada inception, yang kedua elaboration, yang ketiga ada construction, yang keempat ada transition. Nah, untuk selanjutnya model agile, penjelasannya agile adalah sebuah metode pengembangan software yang kian populer. Metode ini semakin banyak digunakan karena bisa membantu developer menciptakan software dengan lebih efisien dan sesuai kebutuhan konsumen. Untuk kelebihannya, kualitas software lebih baik, yang kedua konsumen puas dan lebih dihargai, yang ketiga fleksibilitas tinggi, software cepat selesai, yang kelima pengembangan yang lebih terprediksi. Untuk kekurangan, yaitu yang pertama, produk akhir yang kurang jelas, yang kedua, bergantung pada komitmen yang tinggi, yang ketiga, dokumentasi yang kurang lengkap. Selanjutnya, untuk contoh penerapan model agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi, yang pertama ada konsep, yang kedua ada inception, yang ketiga ada iteration, yang keempat ada release, yang kelima ada maintenance, yang keenam ada retire. Selanjutnya ada model Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang membuat pengembangan produk di bagian mana saja produk bisa dikembangkan hingga mencapai bentuk yang sempurna. Untuk kelebihannya yaitu tidak memerlukan dokumentasi dalam jumlah besar, cukup dengan membagikan tugas atau menanyakan bagaimana progres pada suatu anggota tim. Yang kedua, anggota tim dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, memiliki komunikasi dan interaksi yang kuat antar anggota tim. Untuk kekurangannya yaitu Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope kecuali ada tanggal akhir tertentu. Yang kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Selanjutnya, contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama ada produk backlog, yang kedua ada sprint planning, yang ketiga ada sprint, yang keempat ada sprint review, yang kelima ada retrospective process. Selanjutnya untuk model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan development dan operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaborasi dan integratif antara pengembang develop dan operasi perangkat lunak operation. Untuk kelebihannya itu siklus pengembangan yang lebih pendek, yang kedua meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, yang ketiga biaya yang lebih efisien. Untuk kekurangan, penerapan metode DevOps itu harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Yang kedua, membutuhkan software engineering yang ahli. Yang ketiga, memerlukan kolaborasi yang kuat. Selanjutnya, untuk contoh penerapan model DevOps pada pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama, integrasi kontinu dalam DevOps. Yang kedua, penyampaian kontinu dalam DevOps. Yang ketiga, otomatisasi infrastruktur DevOps. Yang keempat, monitoring dan log sentralisasi DevOps. Yang kelima, kolaborasi tim. Yang keenam, otomatisasi pengujian DevOps. Yang ketujuh, skalabilitas dan elastisitas DevOps. Selanjutnya untuk model Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu metode agile yang cukup banyak digunakan, terutama pada proyek pengembangan aplikasi dalam skala kecil. Untuk kelebihannya, jika pair programming dilakukan, maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien terlibat langsung serta menghilangkan miskomunikasi antar klien dan programmer. Salah satu kekurangannya itu, developer harus selalu siap dengan perubahan karena XP merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Nah,
Contoh penerapan model extreme programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama ada planning, yang kedua ada desain, yang ketiga ada coding, yang keempat ada testing. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.